Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tetap ada seperti apa yang kita ada. Itu karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita semua. Patut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Patut kita akan mendengar isi hati Tuhan bagi kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami ucap syukur Engkau telah memimpin kehidupan kami selama seminggu lamanya. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Secara pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan ini. Patut pagi hari ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga akan duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Bapak itu mari Tuhan, Kau urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Baik pada Bapak Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL Singer. Bapak Tuhan yang tergabung dalam AVD. Dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuasa-Mu dari surga. Sehingga pelayanan kami semua tidak akan menjadi sia-sia, tetapi kuasa Roh Kudus akan mengurapi sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, memuliakan Yesus dalam ibadah ini, dan pelayanan kami memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh menyerahkan segala sesuatu yang sudah kami lakukan dan peralatan yang akan kami pergunakan Tuhan untuk ibadah ini. Urapi dengan kuasa Tuhan. Seluruh gedung ini juga bungkus dengan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan juga, entar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini dan kumpulkan kami bersama untuk diberkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan, waktu yang sangat-sangat baik, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya kita datang untuk menikmati fasilitas, menikmati sarana yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat kita beribadah. Tetapi mari secara pribadi kita ketemu dengan Tuhan, amin. Kita ketemu dengan kasih-Nya Tuhan. Amen. Pada pagi hari ini kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa bagi kita sekalian, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang.
menyertai kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Amin, saudara. Kita bersama-sama katakan, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau Yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan Mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Dahulu, sekarang, selamanya. janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Amin. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ketika rambut kita rontok dan rambut kita jatuh, Tuhan tahu
Ketika kita sedang bersedih, Dia tahu. Ketika kita sedang senang, Dia tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Saat ini saudara, datang pada Dia. Yuk kita mau curhat. Tuhan, ini hatiku. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, Dia akan menyegarkan saudara. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Biar hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bawa korban syukur yang terindah untuk Tuhan. Bagiku
hidup kami Tuhan boleh senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama boleh semakin ditinggikan dan dimuliakan. Hidup kami boleh berbuah lebat. Hidup kami boleh memberkati banyak orang. Hidup kami boleh senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, Engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwa. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Tuhan, Tuhan ingin setiap kita menikmati betapa luar biasanya hal-hal yang tersedia di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Karena Dia Allah yang mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah bersama dengan kita? Bahwa Allah mendengarkan setiap ucapan kita dalam hati kita maupun yang terucap dari mulut kita. Dan Allah juga melihat semua yang kita lakukan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk minggu yang indah yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kembali kami ada di dalam rumah Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Kami sudah menikmati Engkau melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami akan sama-sama kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Kau tolong kami semua, berkati hamba-Mu dengan keterbatasannya. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atas hidup hamba-Mu. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga jemaat
yang hari ini, pagi ini hadir bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan juga memberkati, mungkin ada orang yang beribadah melalui YouTube channel. Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan, kami mau hancurkan segala kuasa yang bukan kehendak Tuhan. Biar sekali lagi hanya Roh Kudus yang memberkati kami semua. Sehingga pagi hari ini kami penuh dengan anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya bulan ini temanya tetap ya. Tema bulan ini adalah bagaimana pentingnya membangun hubungan dengan sesama. Itu tema bulan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini saya katakan menjadi indah ya. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Baik itu dengan tetangga yang setiap hari kita mungkin ketemu. Kalau kita keluar rumah kita, hubungan baik dengan orang yang ada di kantor, di tempat kita kerja, hubungan dengan relasi bisnis kita, hubungan dengan keluarga kita, terlebih juga hubungan di dalam sesama anak Tuhan, ya sesama anak Tuhan, satu tubuh Kristus di dalam satu gereja. Saya katakan hidup ini menjadi indah kalau sekali lagi kita hidup damai dalam kebersamaan. Pepatah Tiongkok mengatakan 1000 sahabat itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Saudara, itu benar sekali ya. Kita bisa merasakan betapa tidak nyamannya, tidak nikmatnya hidup ini, menjadi ribet, menjadi riweuh gitu ya. Kalau kita punya musuh satu aja, kita punya musuh tanda kutip satu orang yang mungkin memiliki hubungan yang kurang baik dengan kita, hidup ini menjadi tidak nyaman. Itu baru satu. Ada orang yang rela keluar rumah, masuk rumah, muter jauh dulu, gak mau ketemu dengan seorang tetangga, mungkin tetangganya ada di ujung sana yang memiliki hubungan kurang baik. Mendingan saya muter aja, biar jauh, biar capek, yang penting aman, tidak ketemu dengan orang tadi. Ada orang yang di dalam rumahnya kalau ketemu dengan keluarganya itu seperti Tom and Jerry, kucing dengan tikus, saudara, gak mau akur ya, rame terus, ribut terus. Ada orang mungkin yang ada di gereja main petak umpet ya, karena nggak mau ketemu dengan seseorang. Kalau dia jalannya di kiri, saya mau mendingan ke kanan. Kalau dia ke depan, saya mau ke belakang. Yang penting nggak ketemu dia. Ya betapa saya katakan hidup ini menjadi tidak enak, tidak nyaman kalau kita memiliki satu musuh saja dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu punya satu atensi, punya satu perhatian yang khusus tentang bagaimana pentingnya hidup berdamai. Di dalam Injil Matius pasal 5, ya kalau kita lihat di rumah itu adalah tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang demikian, berbahagialah kita harus menjadi terang, menjadi garam. Dan di situ Tuhan Yesus ayat selanjutnya dia mengatakan, kalau engkau hendak mempersembahkan persembahan di atas mezbahmu, kita akan memberikan persembahan di atas mezbah kita. Tiba-tiba teringat di hati kita ada sesuatu yang mengganggu hati hubungan kita dengan seseorang. Ya, sesuatu yang mengganjal hubungan kita dengan seseorang, kita teringat. Tuhan katakan, taruh, jangan kau memberikan persembahan dulu, pergi, ya, datang kepada dia dan berdamailah. Setelah engkau berdamai, datang kembali tempat itu, baru engkau beri persembahan. Tuhan begitu menghargai ya sikap hati yang benar dengan sesama kita. Ya, apa artinya bagi Tuhan memberikan persembahan bagi Tuhan? Apa artinya kita sibuk melayani Tuhan kalau kita tidak memiliki sikap hati yang baik dengan sesama kita? Saudara ini katakan, Pak, kan dia dulu yang memulai, bukan saya dulu. Tuhan tidak dikatakan demikian, tidak ada kata yang demikian. Yang penting bagi Tuhan, kamu harus pergi berdamai dulu dengan orang tadi. Kalau orang tadi tidak berdamai dengan kita, itu bukan urusan kita, itu urusan dengan Tuhan. Tapi Tuhan sangat menghargai ya pentingnya kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Rasul Paulus di dalam kiriman surat kepada jemaat di Roma pasal 12, dia juga mengingatkan. Di sana dikatakan hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya saling mengampuni, jangan kita membalas kejahatan dan kejahatan. Kemudian dikatakan sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung dalam hidupmu, berdamailah dengan semua orang. Rasul Paulus juga mengingatkan kita perlu berdamai dengan semua orang. Ya, inisiatif itu datangnya dari kita sebagai anak Tuhan. Tuhan mengajarkan demikian, penting itu dalam hidup kita.
supaya hidup kita indah dan menjadi berkat. Pagi hari ini saya mendapat tugas untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Judulnya jangan menjadi batu sandungan. Tolong ya, itu ditampilkan layarnya ya. Jangan menjadi batu sandungan. Saya dapat tugas pagi hari ini. Ini adalah sambungan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu Bapak Gunawan sudah menyampaikan tentang bagaimana agar hubungan kita baik. Kita harus jangan saling menghakimi. Nah, pagi hari ini kita belajar agar hubungan kita baik dengan seseorang. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak menjadi batu sandungan. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 23 ya. Judul perikopnya adalah jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minuman anggur atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, maka ia makan. Kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini mengingatkan kita sekali lagi ya betapa pentingnya kita membangun hubungan dengan sesama, dan itu perlu ya kita bukan hanya tidak saling menghakimi, tetapi jangan menjadi batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Ya, batu sandungan, saudara sekalian, hal yang pertama yang kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca adalah jangan menjadi batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan, sesuatu yang mendatangkan kesukaran, sesuatu tentu yang merugikan orang ya, yang membuat orang menjadi tidak nyaman. Kenapa Rasul Paulus menulis kiriman surat kepada jemaat di Roma? Karena dia melihat Roma itu satu kota yang besar, kota yang maju, di situ banyak anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tapi dia lihat, dia mendengar di Roma itu terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman antara siapa? Antara orang Kristen keturunan Yahudi. Mereka itu masih memegang hukum Taurat, aturan hukum Taurat. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, mungkin tidak boleh minum itu, sesuai dengan yang ditulis di dalam Imamat pasal 11 ya. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Nah, itu mereka masih tetap pegang. Mereka masih memegang aturan-aturan tentang hari-hari istimewa yang ada di dalam kitab Taurat. Tetapi di sana juga banyak orang Kristen non-Yahudi, bukan dari orang Yahudi yang hidup di sana, dan mereka tidak terikat untuk melakukan hukum-hukum Taurat tadi, aturan-aturan tadi. Sehingga ada dua kubu yang berseberangan tentang makan dan minum.
Mereka saling mungkin saling tidak menghormati tentang makan yang diperbolehkan dan tidak. Mereka mungkin saling membuli dan sebagainya. Sehingga terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran yang menghabiskan energi, waktu dan sebagainya. Itu sangat merugikan. Rasul Paulus ingin orang yang kuat dalam tanda kutip. Biarlah dia menghormati, menghargai orang yang lemah. Agar orang yang lemah itu tidak tersandung dengan kehidupan yang menyangkut tentang makanan dan minuman. Ya, biarlah orang yang kuat itu boleh menghargai sekali membangun hubungan yang baik. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi mereka. Sehingga terjadi perselisihan. Dan itu sangat merugikan ya. Kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ya. Tolong bagian yang kedua itu dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, kita harus bijaksana dan penuh kasih dalam bersikap. Ya, kita harus hati-hati supaya kita tidak menjadi batu sandungan, supaya hubungan kita tetap baik dengan semua orang. Kita harus berhati-hati. Kita harus bijaksana dan penuh kasih di dalam bersikap. Tentu khususnya kalau tadi di dalam konteks tentang makan dan minum, ya, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-15, janganlah menyakiti hati saudaramu. Rasul Paulus mengatakan demikian, janganlah kamu menyakiti hati saudaramu karena makan dan minuman, ya, karena apa yang kamu makan. Hormati, ya, mereka. Kita harus menjadi tenggang rasa dengan mereka. Karena apa? Orang yang sudah tersakiti hatinya itu sukar untuk diobati. Ya, kalau yang sakitnya di sini itu sukar diobati. Kalau sakitnya di dalam tubuh jasmani itu mudah diobati. Makanya Rasul Paulus katakan hati-hati ya, kita harus hati-hati bijaksana agar kita jangan menyakiti hati saudaramu. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 15, jangan membinasakan orang yang mungkin sudah hatinya terluka, ya, hatinya tersandung karena kehidupan kita, karena perbuatan kita, karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Setelah dia sakit hati, biasanya dia juga akan berkepanjangan. Dikatakan jangan membinasakan. Yang binasa itu bukan tubuh jasmani, tetapi rohaninya. Banyak orang ketika dia melihat ya sesuatu yang tidak berkenan, mungkin dia masih lemah imannya, tidak melihat orang lain melakukan sesuatu yang membuat dia tersandung. Pertama dia akan sakit hati. Setelah itu dia akan binasa secara rohani. Dia akan tinggalkan gereja, dia akan tinggalkan pelayanan, yang lebih parah dia akan tinggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Ingat, Rasul Paulus katakan, Yesus sudah mati untuk orang tadi. Jangan engkau binasakan kembali, jangan biarkan dia terhilang, ya, karena dia tersandung oleh kehidupan kita. Itu diingat oleh Tuhan. Makanya Tuhan begitu penting memberikan satu atensi yang khusus tentang hidup berdamai. Itu penting. Itu menjaga kebersamaan kita ya di dalam setiap hidup kita, terutama juga di dalam gereja Tuhan. Kemudian di dalam ayat 20-21 dia tadi dikatakan jangan merusak pekerjaan Allah karena menjadi batu sandungan. Jadi ketika kita menjadi sandungan, kita tidak hanya menyakiti hati orang, membinasakan rohani orang, tetapi juga itu akan merusakkan pekerjaan Allah di dalam satu gereja. Akan terjadi perpecahan. Ya, kita bisa melihat ada perpecahan di dalam gereja-gereja karena perbedaan doktrin dan sebagainya. Orang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dan sebagainya. Terjadi perpecahan, merusak pekerjaan Allah, ya, menjadi batu sandungan sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Ingat tugas kita dalam Matius pasal 5, tugas kita di dalam dunia ini bukan hanya numpang lewat saudara sekalian, tetapi Tuhan memberi tugas agar kita menjadi terang dan garam. Menjadi terang untuk menerangi orang ya yang tadinya akan tersandung, nggak tahu jalan, diterangi oleh hidup kita karena ada Tuhan. Dia tahu jalan, nggak kesasar, nggak kesandung. Ya, dia diterangi oleh hidup kita. Dia dipengaruhi oleh hidup kita yang positif sebagai garam, bukan sebaliknya. Ya, orang yang sudah berjalan baik menjadi tersandung, hidupnya menjadi gelap karena hidup kita. Itu yang Rasul Paulus ingatkan di dalam ayat-ayat yang dia tulis. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, hiduplah dalam kasih. Ya, kita harus hati-hati, bijaksana dalam bersikap, tapi hiduplah dan tentu kita harus hidup di dalam kasih.
Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seseorang mengasihi Tuhan, saya percaya dia juga akan mengasihi sesamanya. Dia akan menghormati orang di sekitarnya. Dia akan menghargai perbedaan. Dia akan berbuat sesuatu yang baik karena dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi sesamanya. Kita pernah mengalami nggak yang namanya tersandung? Pasti pernah ya. Satu kali kita mungkin mengalami hal yang demikian. Ya kalau ada seorang tersandung, ya entah oleh batu atau apa, tersandung itu biasanya oleh hal yang kecil. Bukan oleh batu yang sebesar tembok, tapi oleh hal yang kecil. Kalau orang tersandung biasanya ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama, ketika dia tersandung jatuh, cuek aja, biar aja, udahlah bangkit lagi, jalan lagi, udah biarkan. Tentu nanti kalau waktu selanjutnya ada orang lagi yang tersandung, kalau dia hanya cuek saja, membiarkan batu itu atau apa yang menyandung dia. Tapi ada orang yang kedua, ketika dia jatuh, tersandung, dia bangkit berdiri, dia singkirkan batu itu. Dia singkirkan apa yang menghalang, supaya jangan ada orang yang kembali mengalami hal yang sama. Itu orang yang bijaksana, itu orang yang penuh kasih. Ya dia tidak ingin melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Ada satu cerita dari dua orang kakak adik. Ya. Dua orang kakak adik yang hidup di dalam kasih. Ya hidup di dalam kasih, dia begitu bijaksana. Dua kakak adik ini dia mengerjakan pertanian, meneruskan usaha orang tuanya. Dia mengerjakan satu bidang tanah, dikerjakan dengan bersama, dengan baik, dengan penuh kasih. Si kakak ini punya istri, punya anak dua, jadi dia hidup berempat. Adiknya itu hidup melajang, saudara sekalian. Mereka bekerja dengan baik. Ketika panen raya terjadi, panen raya tiba, ya mereka panen, kemudian membagi hasilnya itu dengan rata, dibagi rata, ya masing-masing dibagi rata, kemudian dibawa ke lumbung masing-masing. Satu hari si adik itu berpikir, wah nggak adil ya, nggak adil kalau hasil dari panen raya itu dibagi berdua, itu nggak adil. Kakak saya itu punya seorang istri dan dua orang anak, tentu keperluannya banyak sekali, ya dia butuh lebih dari saya. Makanya setiap panen raya berhasil, dia malam itu dia menyisihkan satu karung besar hasil panennya. Tanpa diketahui oleh kakaknya, dia pergi malam-malam taruh di lumbung kakaknya. Ternyata kakaknya juga memiliki pemikiran yang sama. Karena dia punya kasih, dia bijaksana, dia juga mikir. Kalau hasil panen raya ini dibagi rata itu enggak adil. Saya masih punya istri, saya punya dua orang anak. Kalau sesuatu terjadi dengan hidup saya, ada dia. Tapi kalau apa yang terjadi dengan adik saya, dia hanya seorang diri. Dia pasti perlu biaya yang besar. Gak adil. Jadi dia juga malam-malam setiap panen raya itu dia juga menyisihkan satu karung besar tanpa diketahui adiknya, dia taruh itu di lumbung adiknya. Peristiwa itu berlangsung cukup lama dan satu malam tiba-tiba ketika mereka sedang mengantarkan karung panen itu ke lumbung masing-masing adik dan kakaknya, mereka ketemu di jalan. Mereka kaget. Apa yang terjadi ya? Mereka sama-sama membawa karung untuk dibawa kemana? Mereka cerita. Selama ini dia memikirkan demikian, dia melakukan hal demikian. Karena dia sayang kepada kakaknya. Adik kakaknya juga mengatakan demikian. Dia melakukan demikian itu karena dia sayang mengasihi adiknya. Betapa mereka berpelukan, menangis. Itulah kasih, itulah hidup bijaksana. Ya, tidak membiarkan orang lain sendirian atau mengalami apapun juga. Ya Rasul Paulus ingin kita melakukan hal demikian, kita harus hati-hati, bijaksana, penuh kasih dan hidup di dalam kasih sehingga kita bisa melakukan hal yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita hidup di dalam perjanjian baru, ya bukan dari perjanjian lama. Ya, hidup di dalam perjanjian baru tentu soal makan dan minum itu bukan lagi menjadi suatu hal yang menjadi masalah dalam kehidupan orang Kristen. Beda dengan agama yang lain tentunya. Kita tidak pernah mempersoalkan, wah ini makanan yang demikian, harus makan demikian. Itu mungkin sudah jarang sekali, kecuali tentu kita tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita hidup di dalam perjanjian baru. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 5. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram.
jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Soal makan minuman itu sekali lagi bukan menjadi masalah. Yang penting firman Tuhan dikatakan yang masuk dalam mulut kita itu apapun, ya tidak lama kemudian tentu akan dibuang, dibuang ke jamban yang masuk. Justru yang haram itu, yang sangat meresahkan, yang menjadi batu sandungan itu yang keluar dari mulut kita. Bukan yang masuk, yang keluar. Perkataan kita yang kasar mungkin ya, yang tidak berkenan, yang memfitnah orang, yang memprovokasi orang, itu yang haram. Itu yang membuat orang tersandung dengan hal yang demikian. Firman Tuhan mengatakan demikian, itu yang lebih penting, bukan yang masuk, tetapi yang keluar dari mulut kita itu yang harus kita perhatikan. Hari-hari ini kita harus hidup sekali lagi hati-hati. Kita harus hati-hati hidup dalam bersikap, kita harus bijaksana dan penuh dengan kasih. Karena dikatakan hidup orang Kristen itu seperti ikan di dalam akuarium. Dilihat orang terus, betul? Disorot orang terus, dilihatin. Apa hidupnya yang tidak berkenan itu, menjadi batu sandungan. Beda dengan mungkin orang yang beragama lain, dengan kepercayaan lain. Tapi senantiasa bagi anak Tuhan hidup itu seringkali menjadi sorotan. Makanya kita harus hati-hati, ya, tidak hanya di dalam makan dan minuman, tetapi kita harus berhati-hati di dalam sikap hidup kita. Itu jauh penting untuk hari-hari yang sekarang. Kita harus hati-hati, bijaksana di dalam hidup kita bermasyarakat. Kita bermasyarakat di daerah kita masing-masing. Apakah kita menjadi berkat atau kita menjadi batu sandungan? Apakah tetangga kita boleh melihat bapak ini, ibu ini tidak hanya rajin ke gereja, tetapi menjadi anggota masyarakat yang baik, membayar iuran dengan baik, ikut aktif dalam kegiatan yang mungkin diperlukan. Ya, mereka menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kita harus hati-hati di dalam tempat kita bekerja. Di mana kita bekerja kita harus hati-hati. Bagaimana dengan etos kerja kita? Apakah kita menjadi karyawan yang menjadi batu sandungan? Karena datangnya selalu terlambat, pulangnya paling duluan. Alasannya mau pelayanan, saudara sekalian, wah repot kalau begitu, betul? Kita harus hati-hati. Jadilah karyawan, orang kantor yang benar-benar menjadi berkat. Kita datang tidak terlambat, pulang tidak duluan. Hidup kita menjadi berkat. Kita harus hati-hati bersikap. Kita harus bersikap di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Apakah kita melakukan bisnis dengan baik, dengan jujur, tidak bohong, tidak hanya tipu-tipu dikit lah. Itu akan menjadi batu sandungan tentu di dalam kehidupan kita. Kita juga tentu harus hati-hati di dalam, sekali lagi, di dalam setiap perkataan kita. Apakah perkataan kita membangun? Apakah perkataan kita menjadi berkat bagi Tuhan atau sebaliknya? Kita harus hati-hati. Juga hari-hari kita harus berhati-hati di dalam melakukan sesuatu di dalam sosial media kita, sosmed kita. Ya, kita boleh melakukan apapun juga, tetapi kita harus tetap bijaksana agar kita menjadi anak Tuhan, ya, yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak menjadi batu sandungan. Beberapa waktu yang lalu kita tentu merasa sangat prihatin, ya, ada anak-anak Tuhan yang terlibat kasus-kasus yang besar, kasus pidana, ada anak Tuhan yang terlibat dalam satu pembunuhan yang beritanya begitu luar biasa. Ada anak Tuhan yang juga terlibat karena ada penggelapan pajak, ada yang korupsi, saudara. Ya, tidak hanya anak-anak Tuhan, tapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami demikian. Ya, kita bisa melihat itu sekarang terbuka. Ya, tentu itu kita harus hati-hati agar kita tetap boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Sekali lagi, hidup kita ini menjadi sorotan orang. Kita harus hati-hati, bijaksana di dalam kita melakukan hal apapun juga. Kemudian selanjutnya, hal yang ketiga, firman Tuhan katakan kita harus hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, itu dalam ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17 tadi dikatakan, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, saudara sekalian, tetapi itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus hati-hati. Ya, makan minum itu perlu, itu baik untuk tubuh jasmani kita. Tetapi jangan sampai kita kebablasan
untuk hal yang demikian. Ya, ini adalah akhir zaman. Akhir zaman katakan firman Tuhan katakan orang akan makan minum ya dengan luar biasa. Hari-hari ini kita benar-benar ya sedang diuji tentang makan minum kita. Hari ini kita banyak orang yang tergoda ya untuk makan di sana, makan di sini. Kuliner itu, makan minum itu sedang booming. Ya betul, semua orang apalagi zaman sekarang ada TikTok, ada sosial media yang mengiklankan makanan. Seringkali orang menjadi tergoda ya. Saya juga seringkali melakukan hal yang demikian, cari makan dimanapun itu, di tempat yang kecil pun seringkali kita dipertunjukkan hal yang demikian. Orang Jakarta ke Bandung untuk cari apa? Cari makanan. Orang Bandung ke Jakarta kemana? Cari makanan, kulineran. Saudara, bukan tidak boleh, hati-hati agar itu juga sekali lagi selain tidak menjadi batu sandungan, menjaga tubuh kita dengan sehat. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, makan terus, ya habislah kesehatan kita akan rugi. Tapi yang penting sekali lagi Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Roma, hati-hati, kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman, itu penting, tetapi kalau tidak hati-hati itu mencelakakan kita. Yang terpenting dalam kehidupan anak Tuhan adalah mengejar hidup di dalam kebenaran. Kebenaran Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Itu yang menjadi prioritas. Saya percaya ketika kita mau mengejar kebenaran yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, hidup di dalam kebenaran seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pasti orang yang mengejar kebenaran hidupnya akan penuh damai sejahtera, penuh dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan itu kejar. Usahakan itu dalam hidup kita. Ya, jangan ternina-bobokan oleh makan dan minuman. Tapi dalam hidup kita ada satu hal yang lebih penting dalam hidup kita, yaitu tentang kebenaran Tuhan nyata atas hidup kita. Orang yang mengejar kebenaran pasti akan berbuah, akan menghasilkan buah roh yang namanya damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya orang yang demikian, yang mau mengejar kebenaran dalam hidupnya, dia akan hidup menjadi berkat. Amin. Hidupnya menjadi berkat. Karena kebenaran firman Tuhan ada di dalam segenap aspek kehidupannya. Ya, ketika dia ada di mana, bermasyarakat, di tempat kerja, tempat hidup, di dalam keluarga. Kalau dia mengejar kebenaran menjadi yang utama di dalam hidupnya, maka hidupnya penuh dengan anugerah Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang merupakan dari buah roh akan nyata di dalam hidupnya, dan sekali lagi hidupnya akan menjadi berkat. Kemudian yang keempat, saya dikatakan berpegang dengan iman yang teguh dalam setiap kebenaran. Ya, berpegang dengan iman yang teguh di dalam setiap kebenaran. Itu di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Ini ditekankan kembali. Ya, selain kita kejar kebenaran, kita harus berpegang teguh, berpegang dengan iman yang teguh di dalam setiap kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa. Dia seperti perahu kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak laut. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus tetap di dalam hidup akhir zaman ini, kita harus hidup berpegang dengan iman yang teguh di dalam setiap kebenaran. Apapun itu, menyangkut hidup kita, menyangkut makan dan minum kita, menyangkut apapun kita tetap berpegang teguh. Ya, jangan sampai kita goyah, kita pegang itu. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan dan minum. Ya, mari kita berpegang dalam iman yang teguh. Ya, kalau kita berpegang dalam iman yang teguh, saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan. Ya, mari pada pagi hari ini tema kita begitu indah, ya, dan ini sendiri Tuhan sendiri yang menginginkan itu dalam hidup kita agar kita mau membangun hubungan yang baik dengan semua orang, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Mari saudara sekalian, kita hidup dengan bijak, ya, dalam bersikap kita harus hidup dengan bijak, dengan kasih dan dengan pimpinan Roh Kudus. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hidup dalam kebenaran Tuhan, ya, hidup menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya orang yang demikian hidupnya menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita semua.
kita masuk dalam doa ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, betapa hidup ini indah ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami, dengan orang di sekitar kami, dengan masyarakat, dengan teman kerja, relasi bisnis, dengan keluarga, dengan anggota tubuh Kristus di dalam gereja, apapun dimanapun juga. Kami tahu Tuhan, ketika kami mau hidup di dalam bijaksana yang dari Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan menolong, memberkati kami semua, sehingga hidup kami boleh menjadi terang Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Kami hidup di dalam dunia ini untuk menjadi terang, untuk menerangi orang datang kepada Tuhan, agar mereka tidak di dalam kegelapan, bukan sebaliknya. Karena itu Tuhan sekali lagi tolong kami, beri kami kekuatan pimpinan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan, kami hidup di akhir zaman. Kerajaan surga bukan tentang makan dan minum, kami harus hati-hati Tuhan, tetapi tentang kebenaran yang harus kami pegang teguh dalam hidup kami lakukan. Maka damai sejahtera, sukacita yang melimpah, yang Roh Kudus sediakan ada menjadi bagian dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi kemuliaan, hidup kami tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami semua. Firman Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus mengingatkan itu dalam hati kami, agar kami makin hari makin hidup berkenan, memuliakan Tuhan, sehingga kami hidup berdamai dengan semua orang, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, mungkin ada orang saudara yang berkata, saya sudah tahu kok. Sebetulnya ini saya udah ngelakuin. Saya sudah tahu untuk hal itu. Yang penting bagi kita bukan hanya tahu tentu apa kita lakukan atau belum. Yang penting kalau kita lakukan itu, maka kita akan merasakan satu ikatan yang lebih erat satu dengan yang lain sebagai keluarga Kristus di dalam gereja Rehoboth. Puji Tuhan. Saudara, kita ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, setelah KU2, hari ini ada doa pengerja. Hari ini ada doa pengerja yang dimulai setengah 12. Bertempat di ruang Elim atau basement. Kedua, kelas katekisasi sekali lagi akan dimulai hari Sabtu ini, tanggal 24 jam 2 siang di ruang meeting. Ruang meeting itu ada di belakang dari basement. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis, harap saudara mengikuti kelas katekisasi ini supaya kita sama-sama maju dalam Tuhan. Dan saudara bisa mengikuti kelas katekisasi ini tiap Sabtu selama 10 pelajaran. Bagi saudara yang belum mau ambil keputusan dibaptis, tapi saudara ingin mengetahui dasar-dasar kekristenan, maka saudara bisa mengikuti kelas-kelas ini. Selanjutnya minggu depan kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus. Jadi saudara, mari kita akan mempersiapkan diri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan ini. Dan satu hal yang baik yang biasa kita lakukan, yaitu 3 hari sebelumnya, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita sama-sama doa dan puasa secara korporat. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan
berdiri bersama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kalau firman Tuhan pagi hari ini dapat mengingatkan kembali apa yang kami harus lakukan sebagai saudara seiman di dalam satu keluarga Kristus dalam gereja Rehoboth ini. Dan bagaimana kami sebagai anak Tuhan harus bersikap di antara teman-teman kami di luar gereja, di tempat kami bekerja, di tempat kami berrekreasi, di tempat kami berolahraga, ataupun apapun juga. Kami boleh menjadi terang Kristus di sana, garam dan terang, itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan untuk pemilu baik legislatif baik pun pemilu presiden. Mari Tuhan Kau sediakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tenang. Dan Tuhan, siapapun yang akan terpilih untuk memimpin bangsa negara ini Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan kami mendapatkan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mau mempunyai satu tujuan, yaitu supaya Indonesia makin maju. Dan Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam segala hal ini. Terima kasih Bapa. Kami juga akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh Tuhan senantiasa mengingatkan kebaikan Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar datang dalam dunia ini untuk menebus, untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai hidup kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami, memberkati kami semua. Dalam kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami semua. Mari Tuhan berkati Tuhan dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya kami akan senantiasa melewati tiap-tiap hari dengan pertolongan pimpinan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan saja. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Surga
Selamat siang, selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Tuhan, Tuhan ingin setiap kita menikmati betapa luar biasanya hal-hal yang tersedia di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Karena Dia Allah yang mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah bersama dengan kita? Bahwa Allah mendengarkan setiap ucapan kita dalam hati kita maupun yang terucap dari mulut kita. Dan Allah juga melihat semua yang kita lakukan.